Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwah Daud Ibrahim akan berbagi tentang kekuatan sebuah perencanaan, the power of planning. Sebuah peristiwa penting di awal musim gugur tahun 1984 tidak akan pernah saya lupakan. Ketika itu dalam keadaan hamil 7 bulan, saya datang menghadap Profesor Greg, Direktur Program Doktor di School of International Service di American University, Washington DC, untuk menyampaikan kesiapan saya mengikuti program S3. Profesor Greg berucap kepada saya, "Selamat datang di program doktoral. Anda adalah salah satu dari 13 orang yang kami terima dari sekian banyak pelamar." Tapi kemudian sambil memandang perut saya, beliau berucap, "Tapi kalau Anda tidak yakin bisa menyelesaikan program, sebaiknya kita berikan kesempatan ini kepada pelamar yang lain." Mungkin kalimat tersebut adalah kalimat standar yang disampaikan kepada semua calon mahasiswa S3. Tapi saya merasa tertantang. Dan saya berucap, hamil adalah bukti saya sehat. Dan saya yakin dan saya akan buktikan bahwa saya insya Allah akan menjadi salah seorang di antara yang paling cepat selesai di antara semua mahasiswa seangkatan saya. Saya tiba-tiba teringat falsafah Bugis Makassar yang sering disampaikan orang tua saya di desa kecil di Kabupaten Sopen, Sulawesi Selatan, yang mirip sekali dengan apa yang disampaikan Profesor Greg tadi. Yaitu, sebelum berangkat, tiba dulu. Sebelum mulai, selesai dulu. Mirip pelaut, sebelum berlayar, sudah harus membayangkan tiba di pulau tujuan. Jadi, sebelum mulai program doktor, ya saya harus bisa membayangkan dalam keadaan sudah selesai atau merampungkannya. Saya meninggalkan kampus hari itu dengan niat dan tekad bulat untuk selesai tepat waktu. Mulailah saya mengambil langkah-langkah dan membuat rencana yang rinci tentang apa yang harus saya lakukan. Saya mulai dengan mendatangi dosen pembimbing, keluar masuk perpustakaan, mencari bahan, bertemu dengan kakak-kakak senior saya untuk mencari tahu berapa mata kuliah yang harus saya ikuti, berapa ujian yang harus saya ambil, kapan saya harus mulai menulis disertasi, dan tentu saja sambil harus tetap menyiapkan seluruh proses kelahiran anak pertama saya. Saya mulai merancang hari per hari perjalanan hidup yang harus saya lalui sampai selesai program doktor. Mulailah saya menyusun jadwal 5 tahunan. Di dalamnya berisikan jadwal kuliah, jadwal ujian oral komprehensif, jadwal ujian akhir, jadwal penulisan disertasi, kerja sambilan, belanja, puasa, jadwal imunisasi anak, acara rutin keluarga, semuanya terukur. Rancangan hidup 5 tahun ini kemudian saya terinspirasi untuk menambahkannya dengan sebuah peta hidup yang kemudian saya tempel di depan meja belajar saya. Sehingga seperti pilot atau kapten kapal, ada peta perjalanan navigasi yang memudahkan saya melakukan perjalanan. Tanpa peta, saya akan mudah berubah-ubah, mudah menyerah atau ikut arus. Tapi dengan peta navigasi ini, saya insya Allah tidak akan mudah tersesat. Hasilnya alhamdulillah pada musim panas tahun 1989 saya berhasil menyelesaikan S3 dan seperti saya tekadkan, saya tercepat nomor 2, mendahului bahkan teman-teman saya dari berbagai negara, dari Amerika, dari Inggris, dari Jerman, dari Bangladesh, dari Pakistan, dan dari Israel. Padahal saya di saat yang sama melahirkan 2 orang anak selama program. Anak pertama di semester pertama dan anak kedua di semester terakhir. Dan di sela-sela itu saya sempat bekerja sebagai asisten dosen, kerja di perpustakaan, mengajar bahasa Indonesia untuk para diplomat yang akan ke Indonesia, dan bahkan sempat menjadi delegasi Amerika ke India. Dan masih harus berbagi dengan suami yang juga bekerja dan belajar. Saya bisa merampungkan sekolah tepat waktu, bukan karena
yang paling pintar. Tapi saya yakin karena saya mengelola hidup dan merencanakan masa depan dengan rinci. Disinilah saya yakini kekuatan dari perencanaan, the power of planning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.